Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini, aku akan membahas studi kasus yang sangat relevan di kehidupan sehari-hari, yaitu prediksi waktu tempuh perjalanan dari rumah ke kantor menggunakan Artificial Neural Network atau yang sering disingkat ANN. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan saya Indira Villa Fakrana dari kelas 6C Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi kita akan memprediksi berapa lama waktu perjalanan seseorang berdasarkan jarak tempuh, jenis kendaraan, dan juga waktu berangkat. Nah, sedikit penjelasan dulu untuk datasetnya. Di sini datasetnya aku membuat secara dummy atau membuat sendiri. Di sini datasetnya ada, aku punya 4 kolom, di mana yang pertama di distance km, di sini itu jarak tempuh dalam kilometer, kemudian transport mode, di sini ada jenis kendaraannya yaitu motor, mobil, dan juga sepeda, kemudian ada departure time, di mana waktu berangkat bisa pagi atau malam, kemudian travel durasi, di mana waktu tempuh dalam menit yang jadi target prediksi eh, untuk kita analisis nantinya. Nah, dataset ini kita simpan ke travel dataset CSV ini supaya bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, langkah yang pertama itu kita import library, di mana kita mengimport semua library yang kita butuhkan. Ada Pandas, NumPy, di sini itu Pandas dan NumPy itu untuk manipulasi data. Kemudian ada sklearn di sini untuk pre-processing dan split data. Kemudian TensorFlow buat bikin model ANN-nya. Kemudian di sini sebenarnya opsional aja, tapi nanti aku bakal buat pakai apa Matplotlib dan juga Seaborn untuk visualisasinya. Kemudian langkah keduanya itu eh, membuat dataset, di mana di sini tadi sudah saya jelaskan di pertama ada dataset dummy dan ada 4 kolom. Kemudian langkah ketiganya itu pre-processing data, di mana di sini kita akan lakukan pre-processing. Kita ubah kolom kategorikal jadi angka pakai one hot encoding, kemudian terus normalisasi semua fitur supaya ANN-nya bisa berjalan lebih baik. Dan selanjutnya kita split datanya jadi training dan testing. Kemudian langkah keempatnya bangun model ANN-nya di sini. Nah, pada kode ini kita akan layer pertamanya itu punya 32 neuron, layer keduanya itu 16, lalu outputnya itu 1 neuron untuk memprediksi durasinya. Nah, kita pakai fungsi aktivasi relu di sini dan optimizer Adam. Kemudian model dilatih selama 200 epochs. Nah, langkah kelimanya ini ada evaluasi dan prediksi. Di sini ada evaluasi dan juga prediksi, di mana setelah model dilatih, kita evaluasi performanya. Kemudian kita coba prediksi waktu perjalanan jika jaraknya 7 km, naik motor dan berangkatnya pagi. Hasilnya itu model memperkirakan waktu tempuhnya sekitar, sini kita lihat, waktunya itu 15,8 menit, antara 15 hingga 16 menit. Kemudian jika di sini kita ubah, misalnya kita pakai mobil dan ininya misalkan malam.
Enter. Sorry, di sininya belum di. Jadi lihat di sini lagi running. Nah, kalau misalkan kita tadi diganti dengan mobil, di stand KM-nya 7 menit dan departure departure time-nya itu malam. Di sini kita dapat diprediksi durasi perjalanannya 28 menit hingga 29 menit. Kemudian jika kita ganti lagi menjadi sepeda, ini masih merunning. Nah, jika sepeda dan malam, eh, kemudian prediksi durasi perjalanannya itu selama 25 menit. Kemudian selanjutnya di sini opsional, tapi saya menambahkan Matplotlib dan Seaborn untuk mengetahui hubungan jarak tempuh dan juga versus durasi perjalanannya. Jadi di sini saya akan membuat grafik scatternya. Di sini outputnya menggambarkan hubungan jarak tempuh versus durasi perjalanan, di mana sumbu X-nya itu jarak kilometer dan sumbu Y-nya itu durasi perjalanan dalam menit. Untuk sumbu X, jarak kilometernya ini menunjukkan seberapa jauh perjalanan yang dilakukan, mulai dari 3 kilometer hingga 15 kilometer. Nah, untuk sumbu Y-nya ini, durasi perjalanan per menitnya itu menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Nah, warna titik biru, oranye, dan juga hijau di sini itu untuk mengetahui moda transportasinya. Untuk biru itu motor, oranye mobil, dan hijau sepeda. Nah, untuk gaya markernya ini, waktu keberangkatannya ini jika lingkaran itu pagi, jika X itu malam. Nah, untuk analisis grafiknya ini, di sini ada tren umumnya itu secara umum semakin jauh jarak tempuh, maka durasi perjalanannya itu cenderung bertambah. Nah, untuk perbandingan moda transportasinya itu yang pertama itu motor, durasinya itu lebih pendek dibandingkan mobil dan sepeda untuk jarak yang sama. Kemudian untuk mobil cenderung memiliki durasi perjalanan yang lebih lama dibanding motor, terutama saat malam bisa diasumsikan karena kemacetan. Nah, untuk sepeda di sini untuk jarak pendek ini durasinya lebih tinggi dibandingkan motor, tapi masih masuk akal karena kecepatannya lebih rendah. Untuk waktunya pagi versus malam itu titik pagi dan malam tersebar cukup merata, namun untuk mobil di malam hari durasi cenderung lebih tinggi, mungkin menggambarkan adanya kemacetan atau kondisi tertentu. Nah, untuk kesimpulan dari visualisasi ini, grafik ini berhasil memvisualisasikan dengan jelas bagaimana jarak mempengaruhi durasi perjalanan, moda transportasi mempengaruhi kecepatan perjalanan, dan waktu keberangkatan bisa memberikan dampak terhadap durasi.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, jika ada salah kata ataupun penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.